Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas komunikasi bisnis digital dengan judul menganalisis strategi komunikasi bisnis toko online camilan dalam meningkatkan penjualan. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Putu Sinta Antari Dewi dengan NIM 0203010011. Selanjutnya ada Idewa Ayu Putu Apsari dengan NIM 0203010023 dan Igusti Agung Wulan Kartika dengan NIM 0203010031. Yang pertama, kami akan membahas bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Shopee merupakan situs elektronik komersil yang kantor pusatnya berada di Singapura yang didirikan di tahun 2009. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura di tahun 2015 dan sejak saat itu memperluas jangkauannya hingga ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee aktif di negara Brazil, yang kemudian menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan serta luar Asia yang dikunjungi Shopee. Aplikasi belanja online sudah sejak lama menjamur di Indonesia, salah satunya aplikasi Shopee. Aplikasi yang dibuat yang berasal dari Singapura tersebut merupakan aplikasi dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Terlepas dari banyaknya pengguna aplikasi belanja online Shopee, dapat kita lihat dari seringnya para konsumen membeli bermacam-macam keperluan. Tentunya, penggunaan aplikasi Shopee ini berbeda-beda di tangan setiap orang. Ada yang hanya sebagai konsumen, tetapi ada juga yang sebagai penjual. Hal inilah yang membuat kita dapat mengetahui variasi produk yang dijual di berbagai toko yang berbeda dalam satu aplikasi dengan harga yang berbeda pula. Meskipun jenis produk yang dijual sejenis, tentu hal ini akan menjadikan pertimbangan bagi konsumen saat ingin membeli barang yang diperlukan. Di samping itu, dengan konsumen yang membeli barang di aplikasi Shopee, masing-masing dari mereka tentunya memiliki penilaian sendiri terhadap satu toko dengan toko lainnya. Toko camilan menjadi salah satu toko yang banyak sekali terdapat di aplikasi Shopee. Salah satunya camilan makanan pedas yang banyak sekali peminatnya. Di antara banyaknya toko camilan pedas, kami merangkum ada 3 jenis toko yang akan kami bahas saat ini, yaitu makaroni.sos, Erna Rizky Snack, dan toko piangganis.id. Dari ketiga toko tersebut akan dibandingkan menggunakan 7C untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing toko tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami merangkum ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu apa itu strategi komunikasi dan bisnis. Yang kedua, apa itu prinsip komunikasi dan bisnis. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana mengenai 3 toko yang berbeda dengan produk yang dijual sejenis. Selanjutnya, ada tujuan. Tujuan yang pertama, yaitu mengetahui apa itu strategi komunikasi dan bisnis, mengetahui apa itu prinsip komunikasi dan bisnis, dan mengetahui perbandingan dari 3 toko yang berbeda tetapi menjual produk yang sejenis. Bab kedua, pembahasan. Pengertian strategi komunikasi dan bisnis. Menurut Ahmad S. Adnan Putra, mengatakan strategi adalah bagian dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari perencanaan, yang pada akhirnya perencanaan adalah suatu fungsi dasar dari fungsi manajemen. Maka strategi itu pada hakikatnya adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Sedangkan menurut David Hanger dan Thomas L. Windin, strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adapun 4 faktor yang harus diperhatikan dikala menyusun strategi komunikasi yaitu yang pertama, mengenal khalayak. Khalayak itu bersifat aktif sehingga antara komunikator dengan komunikan bukan saja terjadi saling keterhubungan, tetapi juga saling mempengaruhi. Yang kedua, menyusun pesan. Menyusun pesan yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. Awal efektivitas dalam komunikasi ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga, metode.
Menetapkan metode, dalam hal ini metode penyampaian yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Yang keempat, pemilihan media. Kita dapat memilih salah satu atau gabungan dari beberapa media bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan, dan teknik yang dipergunakan karena masing-masing medium mempunyai kelemahan-kelemahannya tersendiri sebagai alat. Yang kedua, pengertian prinsip komunikasi bisnis. 7 prinsip yang harus dipegang saat melakukan komunikasi bisnis. Ketujuh prinsip komunikasi bisnis tersebut dirangkum dalam akronim 7C. Yang pertama, completeness. Yang berarti kita harus mengupayakan untuk bisa memberikan informasi selengkap mungkin kepada pihak yang membutuhkan. Karena informasi yang lengkap bisa membangun kepercayaan dan kepastian pada diri penerima informasi. Di samping itu, informasi yang tidak lengkap seringkali menimbulkan pertanyaan dan membuat komunikasi tidak efektif. Yang kedua ada conciseness, yang berarti komunikasi dikemas dengan menggunakan kata-kata yang jelas, singkat, dan padat. Informasi utuh yang dikemukakan di atas harus disampaikan dalam kemasan yang jelas, singkat, dan padat. Dengan demikian, orang menjadi mudah memahami apa yang kita komunikasikan. Tidak perlu menyengitkan dahi untuk bisa memahami apa yang dimaksud informasi yang disampaikan tersebut. Yang ketiga ada concreteness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan itu disusun secara spesifik dan konkret, bukan abstrak. Sering kita memperoleh informasi yang abstrak seperti tercermin dalam kalimat perbaikan derajat kehidupan atau meningkatkan mutu. Sebenarnya, kalimat tersebut bisa kita buat kroket. Perbaikan derajat kehidupan misalnya bisa kita buat konkret dengan kalimat peningkatan penghasilan, peningkatan tarif pendidikan, atau peningkatan kesehatan. Yang keempat, consideration, yang berarti pesan yang disampaikan mesti mempertimbangkan situasi penerima atau komunikan. Kita sudah mempelajari variabel penerima tadi. Dalam menyampaikan informasi bisnis, penting bagi kita untuk mengetahui siapa komunikan atau penerima informasi itu. Kita pertimbangkan dengan baik siapa atau di mana komunikan kita. Yang kelima, clarity, yang berarti pesan yang dikomunikasikan disusun dalam kalimat yang mudah dipahami komunikan. Ini akan terkait dengan prinsip komunikasi sebagai proses berbagi. Informasi yang kita sampaikan mesti berorientasi pada penerima, sehingga kita membuat informasi itu sejelas mungkin sehingga bisa dipahami penerima. Informasi yang disampaikan sama sekali bukan untuk menunjukkan kecerdasan atau taraf pendidikan komunikatornya, sehingga dipilih kata-kata yang menunjukkan taraf pendidik komunikatornya dengan banyak menggunakan istilah atau jargon yang membingungkan penerima. Yang keenam, courtesy, yang berarti sopan santun dan tata krama merupakan hal yang penting dalam berkomunikasi, yang merupakan bentuk penghargaan kepada komunikan. Kesantunan merupakan bagian penting dari komunikasi. Dengan kesantunan, orang akan menaruh penghargaan dan simpati pada diri kita. Kesantunan berbahasa, kesantunan sikap, dan kesantunan perilaku merupakan bagian penting dan melekat pada tindakan komunikasi manusia. Dan yang terakhir, correctness, yang berarti pesan yang dikomunikasikan dibuat secara cermat. Untuk pesan tertulis misalnya dibuat dengan memperhatikan tata bahasa, dan untuk pesan lisan disampaikan dengan memperhatikan komunikan. Kecermatan dan ketelitian akan membuat kita bisa mendeteksi sejak dini bila terjadi kekeliruan pada kemasan informasi yang kita persiapkan untuk kegiatan komunikasi bisnis kita. Berikutnya, membandingkan 3 toko yang berbeda. Yang pertama ada toko makaroni SOS. Dilihat dari prinsip komunikasi bisnis 7C-nya, yaitu completeness. Dari segi kelengkapan toko makaroni SOS
sudah cukup lengkap karena menyediakan beragam camilan-camilan seperti basreng, keripik kaca, kerupuk, seblak, makaroni spiral, sus coklat, seblak instan, kerupuk, seblak jengkol, pilus Bangkok, keripik singkong, cumi pangsit, kerupuk tongkol, stik balado premium, Coco Crunch, dan lain-lain. Yang kedua, concreteness. Dari deskripsi yang dijelaskan pada produknya tersedia informasi yang lengkap, mulai dari ukuran barang seperti 250 gram, 500 gram, 1 kilo, hingga 2 kilo. Selain ukuran barang, ada pula dijelaskan rasa-rasa camilan yang dijual dimulai dari gurih, asin, tidak pedas, pedas daun jeruk, dan pedas cikur daun jeruk. Berikutnya consideration. Penjual memberikan win-win solution kepada pembeli yang mana jika para pembeli ingin barang yang dipesan bisa dikirim di hari yang sama dengan membaca deskripsi pada produk. Di mana penjual menawarkan agar check out produk sebelum pukul 13.00 WIB. Di mana penjual menawarkan agar check out produk sebelum pukul 13.00 WIB. Selain itu ada juga pilihan pengiriman instan max di mana maksimal check out sebelum pukul 16.00 WIB. Selain itu, maka akan dikirim keesokan harinya. Berikutnya consistence. Dari deskripsi semua produk mudah dipahami oleh para calon pembeli karena deskripsinya pun sudah menjelaskan tata cara untuk membeli produk tersebut dan lain sebagainya. Berikutnya ada clarity. Produk makaroni SOS ini telah bergabung selama 4 tahun, di mana di aplikasi Shopee dan mendapat rating sebanyak 4,8 dari 5 dan mendapat penilaian dari konsumen dengan total 10,1 ribu di Shopee dan selain itu diikuti oleh beberapa konsumen sebanyak 8,4 ribu di Shopee. Berikutnya ada courtesy. Dilihat dari cara respon penjual makaroni SOS ini terhadap pembeli sopan dan pastinya terbuka terhadap kritik dan masukan dari para konsumen yang sudah membeli produk mereka. Terakhir, correctness. Dilihat dari respon atau komentar pembeli tentang ketepatan pengiriman produk, hampir semua mengatakan bahwa pengiriman dari makaroni SOS ini sangat cepat, tepat, dan sampai sesuai dengan alamat para pembeli produk makaroni SOS. Berikutnya ada toko Erna Rizky Snack. Dilihat dari completeness-nya, dari segi deskripsi yang ada di toko Erna Rizky Snack cukup lengkap karena menyediakan beragam camilan seperti basreng, usus ayam crispy, keripik kaca, bakso aci, kulit ayam, kerupuk seblak, mie lidi, makaroni bantet, pisang aroma, cimol crispy, ikan pepete, otak, jamur crispy, seblak instan, makaroni spiral, bayam crispy, mie kremes pedas, tut cikru, tempe goreng, keripik tempe sagu, paket cuangki, sale pisang, keripik pisang coklat, sus kering gabus keju, sumpia udang, kacang Bandung, tahu bulat, tilus telur ikan, abon ayam, dan lain-lain. Berikutnya concreteness. Dari deskripsi yang dijelaskan pada produknya, tersedia informasi yang lengkap mulai dari ukuran seperti 100 gram, 250 gram, 500 gram, hingga 1 kilo. Selain ukuran, ada pula dijelaskan rasa-rasa yang dijual mulai dari original daun jeruk, pedas daun jeruk, ekstra pedas daun jeruk, dan pedas. Berikutnya consideration. Penjual memberikan win-win solution kepada pembeli jika para pembeli merasa kurang paham terhadap produk yang dapat langsung menghubungi atau meng-chat penjual dan menanyakan yang kurang paham agar pembeli dapat mengerti. Berikutnya ada consistence. Dari deskripsi semua produknya mudah dipahami oleh para calon pembeli karena deskripsinya sudah menjelaskan tata cara membeli dan lain sebagainya. Berikutnya ada clarity. Produk Erna Rizky Snack ini telah bergabung selama 4 tahun di Shopee dan mendapat rating sebanyak 4,8 dari 5 dan mendapat
Penilaian dengan total 51,2.000 di Shopee dan diikuti oleh 28,2.000 di Shopee. Berikutnya ada courtesy. Dilihat dari cara respon penjual terhadap pembeli, penjual terlihat sopan dan terbuka terhadap kritikan dan masukan dari pembeli. Dan terakhir, correctness. Dilihat dari respon ataupun komentar pembeli tentang ketepatan pengiriman produk, hampir semua mengatakan bahwa pengiriman dari Erna Rizky Snack ini sangat cepat, tepat, dan sampai sesuai alamat pembeli. Berikutnya ada toko Piangganis ID, di mana completeness-nya dari deskripsi yang ada di toko Piangganis ID cukup lengkap karena menyediakan beragam camilan-camilan seperti basreng, milidi, keripik kaca, bakso aci, cimol kering, cuangki instan, keripik kulit ayam, keripik usus, siomay Bandung, seblak bakso aci instan, batagor kuah pedas instan, mie kremes pedas, makaroni bantet, mie keriting cireng, pilus pikta, batagor kering, pilus cikur, kentang Mustafa, keripik pangsit, dan sumpia abon. Berikutnya concreteness dari deskripsi yang dijelaskan pada produknya. Tersedia informasi yang lengkap mulai dari ukuran seperti 40 gram, 55 gram, 100 gram, 110 gram, 250 gram, 500 gram, hingga 1 kilo. Selain ukuran ada pula dijelaskan rasa-rasa yang dijual mulai dari original, daun jeruk, pedas rempah daun jeruk. Berikutnya consideration. Penjual memberikan win-win solution kepada pembeli jika para pembeli menerima produk yang salah atau bukan pesanannya. Diperkenankan untuk langsung menghubungi penjual untuk refund. Berikutnya consciousness. Dari deskripsi semua produknya ternyata terdapat kekurangan dari segi kelengkapan deskripsi karena setiap katalog memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Berikutnya ada clarity. Produk ini telah bergabung selama 4 tahun di Shopee dan mendapat rating 4,7 dari 5 dan mendapat penilaian dengan total 93,1.000 di Shopee, kemudian diikuti oleh 45,8.000 di Shopee. Berikutnya ada courtesy. Dilihat dari cara respon penjual terhadap pembeli, penjual terlihat sopan dan terbuka terhadap kritikan dan masukan dari pembeli. Dan terakhir, correctness. Dilihat dari respon atau komentar pembeli tentang ketepatan pengiriman dari Piangganis ID ini sangat cepat, tepat, dan sampai sesuai alamat pembeli. Di penutup. Jadi kesimpulannya, dari hasil pengamatan kami dari ketiga toko yang dibandingkan dilihat dari prinsip 7C. Yang pertama yaitu completeness. Semua toko mempunyai kelengkapan yang sama karena menjual produk yang hampir mirip. Kemudian di concreteness-nya itu, semua toko mempunyai ukuran produk yang sama dan jelas serta memiliki rasa-rasa yang sama pada produknya. Di consideration-nya, setiap toko memiliki win-win solution untuk pelanggan yang berbeda. Berikutnya consciousness. Toko makaroni SOS dan Erna Rizky Snack memiliki deskripsi yang jelas dan lengkap yang dapat memudahkan pembeli untuk membeli produk. Sedangkan pada toko Piangganis ID memiliki kekurangan dari deskripsinya yang kurang dan cukup menyulitkan pelanggan untuk memilih produk. Berikutnya ada clarity. Semua toko sama-sama bergabung dengan Shopee selama 4 tahun. Lalu pada rating toko semua berada di atas 4,5 dari 5 dengan total penilaian di atas 10.000 dan para pengikut toko semua di atas 5.000. Dan terakhir dari correctness-nya, menurut pembeli dari ketiga toko tersebut memiliki tingkat kecepatan pengiriman yang sama-sama cepat dan akurat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.